Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bapak. Kedatangan kita ke sini untuk mewawancarai Bapak mengenai lingkungan sekitar sini. Kebetulan Bapak ini tokoh di sini ya? Betul. Saya ucapkan terima kasih atas silaturahminya, atas kunjungannya. Kebetulan saya di sini adalah sebagai Ketua RW 03 Desa Bantar Jaya. Begitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dela Fitria. Saya Nazwa Kalhak. Saya Marlita Sri Hesti. Saya Desira Putri. Saya Anton Madina. Oh ya. Sebelumnya gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Cuman sekarang banyak hujan, musim pancaroba kali ya, banyak warga yang sakit juga, demam. Oh iya. Tapi alhamdulillah mayoritas sehat. Oke. Langsung aja kali ya. Iya, mangga. Di sekitar sini kan pasti memiliki keberagaman ya Pak ya. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bapak terhadap keberagaman di sekitar sini atau keberagaman di Indonesia ini. Ya betul, memang di wilayah kami terutama di RW 03 ini terdapat keberaneka-ragaman, terutama dalam hal agama. Agama di kita ada muslim dan non muslim, tapi alhamdulillah kita dapat hidup berdampingan secara rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi antar umat beragama di wilayah kami cukup baik, dan alhamdulillah bisa hidup berdampingan dan rukun dari dulu sampai sekarang, dan mudah-mudahan sampai kesananya pun tetap bisa rukun dan damai. Baik Bapak. Lalu mungkin ada pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Marlita. Ya, mangga. Menurut Bapak, bagaimana menyikapi perbedaan dan kebinekaan? Jadi intinya kita menyampaikan kepada siapapun bahwa dimanapun yang namanya perbedaan pasti ada, keberaneka-ragaman pasti ada. Makanya perlu adanya saling menghormati, saling menghargai. Jadi ditanamkan sikap untuk saling menghormati itu, sehingga di kehidupan sehari-hari mereka bisa berjalan berdampingan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Begitu. Oh iya, sebelumnya Bapak tadi kan tentang menghormati menghargai ya. Betul. Nah, di lingkungan sini tuh ada gak sih Pak yang sempat kayak misalnya anak kecil gitu kayak berkelahi mengenai dia tuh suka ledek-ledekan, itu kan termasuk ke menghormati gitu ya. Iya. Kalau anak kecil itu wajar. Jadi permasalahan anak-anak kecil selalu kita tekankan bahwa orang tua tidak ikut campur. Jangan sampai anak-anak kecilnya berantem, berkelahi, orang tuanya ngomporin. Ikut-ikutan berantem juga, menangin anaknya, itu yang nggak boleh. Dan alhamdulillah kami di sini semua menyadari untuk hal-hal seperti itu. Adapun yang namanya perselisihan terutama bukan anak kecil ya, mungkin remaja. Remaja putra itu memang di wilayah manapun sering terjadi. Disinilah peranan tokoh, peranan orang tua dalam meredam ataupun mendamaikan. Jadi kita lebih ke fungsi pencegahan. Pencegahan jangan sampai adanya perselisihan, adanya perkelahian, biasanya bukan internal tapi dengan pemuda kampung-kampung yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mayoritas ada kesibukan, jadi tindak perkelahian antar pemuda itu sudah sangat minim. Karena di wilayah kami alhamdulillah semua sekolah, dan lulus sekolah ada yang kuliah, ada yang kerja. Ya, jadi mereka udah sibuk dengan hal-hal seperti itu. Biasanya kan perkelahian antar pemuda terjadi karena adanya
tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, karena anak-anak muda nggak kerja, akhirnya pada begadang, pada nongkrong, adalah masuk miras, narkoba, itulah yang rentan. Nah, makanya kita menyadari semua warga di sini, orang tua ataupun tokoh-tokoh bahu-membahu untuk menjaga para pemuda ataupun anaknya masing-masing gitu. Iya. Oke, Bapak, saya izin bertanya ya. Lalu bagaimana nih cara Bapak untuk memupuk rasa persatuan di era keberagaman ini? Contohnya kan tadi kayak banyaknya pertengkaran remaja diakibatkan karena banyaknya tingkat pengangguran. Nah, menurut Bapak, bagaimana nih cara memupuk rasa persatuan? Ya, kami di sini memupuk rasa persatuan di antara para pemuda. Yang pertama adalah pada saat ada kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam ataupun peringatan Hari Besar Nasional, kami sebagai orang tua hanya yang mengayomi dan mendukung sepenuhnya kepanitiaan oleh para pemuda. Sehingga di situ ada mental, tertanam mental pembelajaran untuk saling menghormati, saling menghargai, dan perlu adanya kekompakan. Jadi dengan seperti itu, anak-anak muda mau berorganisasi, mau ikut terlibat di kegiatan-kegiatan di masyarakat, itu memupuk rasa saling menghormati tersebut. Oke. Ya juga kan ada yang berorganisasi gitu ya, Pak. Saya izin bertanya, apakah pemuda-pemudi di sini tuh aktif dalam berorganisasi ini seperti kayak misalnya Karang Taruna gitu kali ya? Ya. Yang diadakan di wilayah. Ya memang organisasi itu ada organisasi Karang Taruna ataupun organisasi masyarakat, ormas. Di kita majemuk, ada Karang Taruna, ada organisasi masyarakat ataupun ormas yang namanya BPPKB Banten, ada BBR ada, artinya memang banyak yang ikut serta seperti itu, tapi mayoritas ikutnya di Karang Taruna. Dalam hal ini ada Karang Taruna Desa Bantarjaya, mereka mengakomodir pemuda-pemudi di wilayah Desa Bantarjaya, sehingga kegiatan-kegiatan Karang Taruna Desa Bantarjaya melibatkan seluruh pemuda dan pemudi di wilayah yang memang ikut serta gitu. Adalah organisasi seperti itu dan berjalan alhamdulillah. Ya, apalagi? Nah, Bapak, pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman saat ini? Tantangan terbesar adalah sebetulnya sudah berjalan baik ya, nggak ada tantangan yang besar. Hanya memang sekarang kan sudah tidak terbendung lagi adanya para pendatang dan juga para pengusaha-pengusaha dari luar datang ke wilayah kita. Contohnya aja warung-warung, banyaknya sekarang warung-warung itu dari luar ya, warung Madura, warung Medan, sementara warung-warung di kita agak tersisihkan, mungkin karena keterbatasan modal ataupun apa ya, kurang paham juga kita. Mereka tetap kita bina, kita jaga, makanya nanti arahnya kan ada koperasi Desa Merah Putih di Desa Bantarjaya. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membantu terhadap usaha-usaha pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Gitu. Sehingga masyarakat dari manapun kita tidak menolak datang, tapi bisa hidup berdampingan dalam segala hal, termasuk dalam usaha gitu. Jadi tidak serta-merta pendatang karena punya modal besar, sementara pribumi punya uang sedikit, tersisihkan, kalah saing dan bangkrut. Ya itu yang kita hindari, seperti itu. Nah,
Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana peran institusi pendidikan atau keluarga dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini kepada generasi muda? Ya, jadi memang peranan institusi ataupun keluarga sangat dominan. Jadi dari keluarga lah setiap orang tua menanamkan rasa toleransi terhadap anak-anaknya. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan baik. Buktinya kita bisa hidup dengan aman, tenang, tentram. Dan juga memang ada pembinaan-pembinaan, ada permasalahan apapun kita selalu komunikasikan. Di sini kan ada Babinmas dari kepolisian, ada Babinsa dari TNI, ataupun dari Binwil. Binwil itu dari polisi Pamung Praja dari kecamatan. Jadi mereka selalu mengedukasi kepada semua kepala keluarga, ke masyarakat untuk senantiasa mendidik anak-anaknya untuk hidup bertoleransi gitu. Apalagi? Oh iya Pak, tadi kan mendidik anak-anaknya ya. Betul. Misalnya ini pandangan Bapak aja ya. Misalnya ada orang tua yang sudah mendidik anaknya, namun anaknya itu terjerat pergaulan bebas gitu. Menurut Bapak itu tuh gimana sih cara menanganinya juga? Ya, terjerat pergaulan bebas, memang pergaulan bebas itu di wilayah manapun ada ya, termasuk di wilayah kita pun kita tidak menutup mata ada. Di sini kan tetap kita minta bantuan ke pihak yang memang berkompeten, dalam hal ini kepolisian ataupun Binwil untuk langkah pencegahan. Kalau penanganan misalkan narkoba kita di samping edukasi untuk pencegahan agar anak-anak muda tidak menggunakan narkoba, bagi yang sudah terlanjur itu bisa direhabilitasi gitu, dan mudah-mudahan tidak ada lah, semoga. Baik Bapak, mungkin sekian saja pertanyaan dari kami. Oke. Terima kasih banyak karena sudah mau direpotkan atas Nggak apa-apa, nggak apa-apa. hari ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk kami. Siap, nggak apa-apa. Alhamdulillah adik-adik sekalian sudah berkunjung dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Oke. Ya, amin, amin. Terima kasih ya Bapak.